Habib Ansori untuk memimpin doa di depan. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita melakukan kegiatan seperti biasa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan jadilah kelinci empat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Silakan dulu. Baik, terima kasih Habib Ansori, silakan duduk lagi. Baiklah anak-anak sekalian, gimana Kak kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Baik, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Baik, semuanya sehat-sehat semua. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kerajaan Islam di Indonesia. Ada yang masih ingat apa saja contoh kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Ya, Maulidia. Kerajaan Kudus. Baik, tepat sekali. Ada yang bisa lagi? Saya Ya, Habib. Kerajaan Demak. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan semuanya. Ternyata anak-anakku pintar-pintar semua. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, subtema 2 tentang peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks yang akan Bapak berikan nanti, kalian bisa mengetahui informasi penting yang ada dalam teks tersebut tentang akibat tidak melestarikan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terus yang kedua, dengan berdiskusi dengan teman kelompok, kalian bisa menjawab dan melengkapi tabel yang akan Bapak berikan nanti tentang contoh peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Baiklah, sekarang anak-anakku dibuka buku digitalnya halaman 61. Di sana ada teks narasi tentang akibat tidak melestarikan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Silakan Habib Ansori membaca teksnya. Baik Pak Guru, jika kita tidak merawat peninggalan kerajaan Islam seperti masjid dan makam, maka kita akan kehilangan jejak sejarah yang berharga. Tempat-tempat seperti ini adalah warisan nenek moyang yang kita harus jaga. Jika tidak, generasi berikutnya tidak akan bisa belajar dan mengerti bagaimana cara nenek moyang kita hidup dan beribadah. Selain itu, kita juga bisa kehilangan peluang untuk mendapatkan penghasilan dari tempat wisata. Karena tempat-tempat bersejarah ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Wisatawan itu sendiri. Jadi menjaga peninggalan kerajaan Islam adalah tanggung jawab kita untuk mempertahankan sejarah dan kekayaan budaya Indonesia, Pak Guru. Baik, terima kasih Habib Ansori. Dari teks narasi yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi, ada yang bisa apa saja akibat tidak melestarikan kerajaan Islam di Indonesia? Ya, RT dari Milisi.
Ya, tepat sekali jawaban dari Yati dan Ningsih. Ada yang bisa lagi? Saya. Ya, baik Nur Hayati. Kita akan kehilangan cerita nenek moyang kita tidak bisa lagi belajar tentang cara mereka hidup, beribadah, dan membangun rumah, Pak. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita semua. Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh. Di sini ada contoh tentang peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, itu tentang yaitu Masjid Kudus dan makam raja dan ulama. Di situ gambar apa, Beb? Gambar masjid dan gambar makam, Pak Guru. Ya, ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yang patut kita jaga dan lestarikan agar tidak rusak dan bisa kita turunkan lagi ke generasi kita selanjutnya. Terus selanjutnya di sini ada sejarah tentang Masjid Kudus. Silakan anak-anakku dibaca dulu teksnya sebelum Bapak membagikan kelompok nanti. Dan Pak. Sudah semuanya? Dan sekarang Bapak akan bagikan kelompok menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Habib, Andain, dan Aulia, dan kelompok kedua baik Nur Hayati dan Yati dan Ningsih. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, di sini Bapak akan membagikan LK-nya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapankah Masjid Kudus itu didirikan? Pertanyaan yang kedua, siapakah pendiri Masjid Kudus? Pertanyaan ketiga, apakah fungsi utama dari Masjid Kudus? Pertanyaan keempat, mengapa menara Masjid Kudus terlihat seperti bentuk candi? Dan yang kelima, kalian menyimpulkan dari bacaan teks yang ada di layar TV ini. Sekarang Bapak akan membagikannya. Diskusi dengan teman kelompoknya ya, kerjasama. Kapankah Anda disebut didirikan? Pada abad ke-19. Pak, kelompok saya sudah. Sudah? Sudah. Tunggu teman-temannya ya, tunggu kelompok lain. Nanti kalian akan maju presentasi. Baik, Pak. Sudah, Pak Guru. Ya, semuanya kelompok sudah. Siapa yang mau maju pertama untuk presentasikan hasil kerja diskusinya? Kelompok kedua. Ya, silakan kelompok satu maju untuk presentasikan hasil kerjanya. Kami di sini akan membacakan hasil dari tugas kami. Yang pertama, kapankah Masjid Kudus didirikan? Yaitu pada abad 16. Kemudian masjid ini didirikan oleh siapa? Yaitu oleh Sunan Kudus. Selanjutnya, apakah fungsi utama dari Masjid Kudus? Yaitu sebagai tempat ibadah. Terus ada mengapa menara Masjid Kudus terlihat seperti candi? Yaitu karena hasil akulturasi dari kebudayaan Hindu Jawa.
yang digabungkan dengan Islam. Terus ada hasil dari kesimpulan yang pelajaran hari ini yang dapat kami terima adalah Masjid Kudus adalah masjid yang didirikan pada abad ke-16 oleh Sunan Kudus. Masjid ini difungsikan sebagai tempat ibadah yang benarnya di yang memiliki menara yang unik seperti candi yang merupakan hasil penggabungan dari kebudayaan Hindu Jawa dengan Islam. Terima kasih Pak Guru. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk lagi. Sekarang kelompok 2 silakan maju untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, saya akan membacakan hasil dari tugas kami, yaitu 1. Kapan Masjid Kudus didirikan, yaitu pada abad ke-16. Yang kedua, siapakah pendiri Masjid Kudus, yaitu Sunan Kudus. Yang ketiga, apakah fungsi utama dari Masjid Kudus, yaitu tempat beribadah. Yang keempat, mengapa menara Masjid Kudus terlihat seperti bentuk candi, yaitu karena mengingatkan pada bentuk candi corak Jawa dan juga hasil dari akulturasi antara kebudayaan Hindu dan Jawa dan Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembelajaran yang bisa kami dapatkan, yaitu Masjid Kudus menjadi salah satu situs penting dalam sejarah Islam di Indonesia, dan juga Masjid Kudus memiliki nilai sejarah tinggi karena perannya dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk lagi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran pada pagi hari ini, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan menjadi sebagai warga negara yang baik, kita harus melestarikan dan menjaga peninggalan kerajaan Islam yang ada di negeri kita itu agar tidak rusak dan tidak punah, dan kita bisa lagi meneruskan lagi ke generasi kita berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, untuk pelajaran pada pagi hari ini, apa keterampilan dan pengetahuan yang dapat kita ambil? Ada yang bisa? Saya. Ya, Antarin. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil hari ini yaitu kita bisa mengenal sejarah-sejarah peninggalan Islam di Indonesia. Contohnya, contoh salah satunya yaitu Masjid Kudus. Ya, tepat sekali. Ada yang bisa lagi apa pengetahuan dan keterampilan yang kita bisa ambil dari pelajaran pada pagi hari ini? Ya, baik Nur Hayati. Kita bisa tahu sejarah tentang Masjid Kudus dan apa fungsinya di kerajaan dahulu Cina. Ya, tepuk tangan kita semua. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah seru? Lagi semangat? Ya, sekali lagi semangat lagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya pelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang kita akan tutup dengan bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas Habib Ansori. Silakan Habib Ansori.
Ya, baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dimulai. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua jari jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Sudah Pak Guru. Ya, terima kasih Abi, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, dengan berakhirnya pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku yang pintar dan rajin. Bapak tutup dengan sama-sama membacakan lafal alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.